Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, nama saya Sucia Ramadhani. Saya dari Prodi Manajemen 2A2. Di sini saya akan menyampaikan materi dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Nah, yang pertemuan 2 itu kita membahas pengertian dan fungsi uang, sejarah perkembangan uang, jenis-jenis uang, dan peran bank dalam perekonomian. Yang pertama itu adalah pengertian dan fungsi uang. Pengertian uang itu adalah sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran maupun perdagangan. Nah, ada menurut beberapa ahli, yang pertama itu dari menurut pengertian uang menurut Robertson, yaitu itu tuh sesuatu yang umum dan bisa diterima untuk melakukan transaksi pembayaran barang dan jasa. Sedangkan dari Albert Gaylord Hart itu adalah sesuatu kekayaan yang kita miliki atau yang dimiliki untuk dapat melunasi hutang dalam jumlah tertentu. Sedangkan dari ACP Go itu tuh sebagai sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Nah, ada juga fungsi uang. Nah, fungsi uang ini mempermudah perdagangan dan memungkinkan sistem ekonomi itu berjalan lebih efisien dibandingkan dengan sistem barter. Sistem barter itu seperti pertukaran barang dengan barang. Nah, ada 5 fungsi uang. Yang pertama itu adalah alat tukar yang sah. Ini adalah fungsi utama. Ini adalah sebagai alat tukar yang diterima secara luas di dalam transaksi di masyarakat. Yang kedua itu ada satuan hitung. Ini berfungsi sebagai satuan hitung yang mempermudahkan kita dalam menilai dan membandingkan harga barang dan jasa. Ada juga yang ketiga, itu tuh penyimpan nilai. Nah, penyimpan nilai ini seseorang itu menyimpan kekayaan dan menggunakannya untuk di masa depan. Menyimpan kekayaannya dan digunakannya itu untuk di masa depan. Ada juga alat pembayaran utang. Nah, pembayaran utang ini lebih mudah kita lakukan saat ada uang. Karena apa? Misalnya saat sistem barter, kita membayar hutang, masa kita bayar hutangnya, kita tukar dengan sistem barter. Jadi dengan barang itu kan sangat tidak tahu nih nilai barangnya ini, nilai utangnya dengan nilai barang ini berapa gitu. Tapi saat adanya uang itu dapat mempermudah kita untuk melakukan pembayaran hutang. Nah, seperti itu. Yang kelima itu ada alat pemindah kekayaan untuk memungkinkan seseorang untuk memindahkan kekayaan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua itu ada teori kuantitas uang dan teori Cambridge. Nah, dari teori kuantitas uang ini, jumlah uang yang beredar itu di suatu perekonomian itu dapat menentukan tingkat harga. Nah, jika jumlah uang itu meningkat, maka harga barang dan jasa juga akan naik atau bisa disebut dengan inflasi. Dengan asumsi bahwa kecepatan peredaran uang dan volume produksi itu tetap. Nah, ada juga teori Cambridge. Nah, teori ini versi lainnya dari teori kuantitas uang. Teori ini dikembangkan oleh Alfred Marshall dan A.C.P. Go dari Universitas Cambridge. Teori ini menekankan bahwa masyarakat itu menyimpan sebagian dari pendapatannya dalam bentuk uang, bukan hanya untuk transaksi, tapi juga sebagai cadangan. Yang ketiga itu ada sejarah perkembangan uang. Nah, dari orang-orang zaman dulu itu kan orang-orang berburu pangan sendiri. Masuk ke sistem barter, tukar-tukar menukar barang, masuk ke sistem uang barang seperti biji-bijian dan uang, masuk ke uang logam, uang kertas, masuk lagi di zaman yang sekarang ini adalah uang elektronik atau bisa disebut juga dengan uang digital. Nah, pada saat masa uang barang, orang-orang tuh berpikir menukar biji-bijian dengan uang, bahkan pun kerang dengan uang, itu tuh sangat tidak adil. Jadi orang-orang menggantinya tuh dengan emas. Nah, mungkin emas ini lebih berharga gitu. Jadi kalau mau cetak uang tuh kita tuh harus mengorbankan emas kita. Jika kita ingin mendapatkan uang, kita harus bertukar dengan emas. Kita menukar emas, kita dapat uang.
Mereka itu orang zaman dulu tuh menyimpan uangnya tuh menyimpan emasnya itu di tempat beribadah. Nah, contohnya tuh dijaga oleh prajurit gitu. Lebih tepatnya menyimpannya di tempat beribadah, terus prajurit yang menjaganya. 1 gram emas itu sama dengan $1. Contohnya, kita mau beli 1 pulpen ya. 1 gram emas, kita mau cetak uang 10.000 untuk beli pulpen. 1 gram emas sama dengan 10.000, kita beli 1 pulpen, sama dengan 1 pulpen. Terus, kita mau cetak uang lagi 10.000 tanpa nambah emas. Nah, jadi 1 gram emas sama dengan 20.000 dapat 1 pulpen. Nah, itu kan kenaikannya sangat melonjak nih, walaupun yang dulunya itu 10.000, pas kita mau beli lagi tapi tanpa tambah emas, kita cetak uang 10.000 lagi tanpa cetak emas, itu tuh jadinya 1 pulpen sama dengan 20.000. Nah, itu mata uang kita tuh jadi melemah. Ada juga contoh lain, misalnya dari pas COVID deh. COVID kan kita tuh kayak masa-masa pandemi, social distancing, nggak boleh keluar gitu-gitu kan. Nah, itu tuh ternyata Bank BI itu kebanyakan cetak uang. Jadi terjadinya inflasi di negara kita dan mata uang kita pun melemah. Yang keempat itu ada jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang ini dibagi menjadi 3. Ada uang kartal, contohnya seperti uang kertas dan uang logam. Ada uang giral, contohnya seperti saldo rekening, giro, kartu debit ataupun kartu kredit. Ada juga uang elektronik, bisa dibilang juga dengan uang digital tadi ya guys. Nah, contohnya tuh seperti e-wallet, OVO, GoPay, Dana, bahkan ShopeePay juga bisa. Nah, yang terakhir itu adalah peran bank dalam perekonomian. Nah, dalam perekonomian ini, bank memainkan peran sentral sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Melalui fungsi intermediasi dan berbagai layanan keuangan, bank membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara. Dampak dari peranan bank ini adalah meliputi pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, distribusi pendapatan, bahkan juga dampak sosial dan lingkungan. Jadi penting bagi bank ini untuk beroperasi dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, bersifat terbuka, dan bertanggung jawab guna menciptakan perekonomian yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Oke guys, kita lanjut ke pertemuan ketiga dan ataupun PPT yang selanjutnya. Nah, permintaan uang. Pengertian dari permintaan uang ini adalah sejumlah uang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak lain untuk memegang uang tunai, bahkan pun uang elektronik pada suatu waktu dan tujuan tertentu. Nah, ada juga pihak-pihak yang bersangkutan. Itu ada pihak perseorangan, atau konsumen, pengusaha ataupun produsen, investor ataupun penanam modal, dan pemerintah, yaitu ataupun pengatur. Ada motif permintaan uang atau dari teori Keynesian, ada motif transaksi. Nah, kebutuhan uang, motif transaksi ini kebutuhan uang untuk membeli barang maupun jasa. Ada motif berjaga-jaga, itu kebutuhan uang yang kita perlukan di saat darurat ataupun hal yang tidak kita duga di masa depan. Jadi berjaga-jaga aja agar tidak kebobolan ataupun tidak jadinya kayak mau pinjam uang di mana gitu. Jadi motif berjaga-jaga ini kayak keperluan darurat yang akan kita perlukan pada saat darurat dan hal yang tidak kita duga. Ada motif spekulasi, yaitu kebutuhan uang yang kita ambil saat peluang investasi itu di masa depan. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama itu ada pendapatan. Jika pendapatan suatu negara itu naik atau pendapatan itu naik, maka kebutuhan uang untuk transaksi itu meningkat atau kebutuhan dari masyarakat itu meningkat, kebutuhan uang yang diperlukan masyarakat. Nah, jika yang kedua itu tingkat suku bunga. Nah, jika suku bunga itu tinggi, permintaan uang itu akan menurun. Kenapa sih?
saat bunga itu tinggi, permintaan uang itu menurun. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang ketiga ada inflasi. Nah, jika harga itu naik, butuh lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa. Karena apa? Karena harga kan lagi naik-naik. Harga lagi naik-naiknya, barang lagi naik-naiknya. Kita akan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang kita inginkan, bahkan pun jasa. Yang keempat itu ada kemajuan teknologi pembayaran. Nah, kenapa sih dari kemajuan teknologi pembayaran ini membuat permintaan uang itu semakin tinggi? Karena kan kita lebih mudah mengeluarkan uang. Kita nggak usah bawa dompet. Kita tinggal bawa HP, ke pedagang ataupun ke toko, kita beli baju. Berapa harganya, dikasih tahu kan harganya, kita tinggal QRIS, ting, ataupun kirim lewat Dana, rekening, lewat HP. Jadi itu lebih memudahkan kita untuk melakukan transaksi, makanya permintaan uang itu jadi tinggi di kemajuan teknologi pembayaran ini. Nah, kenapa sih uang itu setara dengan tingkat bunga? Karena harga dari uang itu adalah bunga. Nah, jika suku bunga itu naik, nah ini pembahasannya nih, jika suku bunga itu naik, maka masyarakat tuh tidak akan meminjam uang. Karena apa? Karena tidak ingin membayar bunga itu lebih dari apa yang mereka pinjam. Nah, namun, mereka tuh lebih memilih untuk menabung. Karena kan menabung, jika tingkat suku bunga naik itu menabung tuh lebih bagus. Dapat suku bunga yang tinggi gitu pas lagi nabung. Dan yang sebaliknya, jika suku bunga itu turun, masyarakat itu akan lebih memilih untuk meminjam uang di bank. Pinjam uang karena apa? Karena biaya itu kan rendah, nggak yang waktu suku bunga naik kan tinggi pembayarannya. Kita tuh bayar bunga itu jadi rendah aja gitu. Nah, ada kurva permintaan uang. Jika suku bunga itu naik, maka permintaan uang akan berkurang. Nah, jika suku bunga itu turun, maka permintaan uang itu akan meningkat. Contohnya pada gambar di sebelah kiri. Nah, jika R1 itu kan suku bunga. Nah, suku bunga itu naik, maka jumlah uang yang diminta itu semakin sedikit. Nah, jika suku bunga itu rendah atau turun, maka jumlah uang yang diminta itu akan meningkat. Karena tadi kan orang banyak meminjam uang, jadi jumlah permintaan uang pun akan meningkat. Nah, pergeseran kurva ini juga bisa terjadi. Pergeseran kurva permintaan uang itu karena ekspektasi ekonomi atau prediksi masa depan. Nah, jika negara itu terjadi peperangan, maka permintaan uang akan meningkat itu karena untuk membeli senjata, peluru. Jadi kan mereka ini harus hati-hati agar tidak kalah dari peperangan ini. Jadi kurva itu bergeser ke kanan karena meningkat. Namun sebaliknya, kurva juga bisa bergeser ke kiri, itu karena saat terjadi peperangan, orang-orang ini atau masyarakat ini menghemat agar tidak kehabisan pangan, bahkan pun peluru. Jadi kurva itu bergesernya ke kiri. Ada contoh lain, contohnya pendapatan. Kan semakin kaya suatu negara itu, maka semakin tinggi juga permintaan uangnya. Contohnya dari boneka Labubu. Jika boneka Labubu ini sedang tidak tren, dengan harga 60.000, permintaan uangnya tuh hanya 30 saja. Tapi pas lagi tren, dengan harga yang sama pun, jumlah permintaan uangnya itu bahkan lebih meningkat dari yang sebelumnya. Karena masyarakat itu tidak mau ketinggalan, atau bisa disebut juga dengan FOMO. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya, ataupun PPT berikutnya. Penawaran uang dan peran Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang pertama itu ada pengertian penawaran uang. Nah, itu adalah jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu yang siap digunakan untuk
transaksi oleh pihak-pihak yang berkaitan. Adapun pihak-pihak yang bersangkutan yaitu ada pihak bank sentral, pihak bank umum, pihak pemerintah, pihak masyarakat, pihak investor asing, lembaga keuangan internasional, ekspor asing, dan tenaga kerja migran. Adapun peran bank sentral. Peran bank sentral ini mengatur dan menjaga stabilitas nilai uang, mengelola cadangan devisa dan nilai tukar mata uang, mencetak dan mengedarkan uang sesuai dengan kebutuhan ekonomi di masyarakat maupun di negara, menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Jadi peran bank sentral ini yang lebih tepatnya tuh mengendalikan inflasi biar tidak melonjak naik barang itu ya guys. Nah, apa sih kebijakan moneter? Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah atau bisa juga disebut dengan ekspansif, menambah uang beredar dan bisa mengurangi ataupun bisa disebut juga dengan kontraktif. Ini adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di suatu masyarakat ataupun negara. Nah, kebijakan moneter ini dibedakan menjadi dua. Ada kuantitatif, ini bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga, dan ada kualitatif, bertujuan untuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi oleh bank perdagangan. Ada kurva penawaran uang. Nah, kurva penawaran uang dengan permintaan uang itu sangat berbeda. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan atas ini, kurva penawaran uang ini berbentuk tegak lurus. Berbeda kan sama permintaan uang pada PPT sebelumnya. Nah, kenapa sih bisa tegak lurus? Nah, itu tuh karena Bank Sentral, Bank Indonesia yang mengatur penawaran uang. Nah, jadi berapapun tingkat suku bunganya, penawarannya pun akan sama gini. Nah, berapapun nih tingkat suku bunganya, jumlah uang yang beredar itu tuh sama ya, kan karena bank sentral tadi yang nentuin, maupun berapapun itu jumlah uangnya bank sentral yang nentuin. Kurva penawaran uang juga bisa terjadi pergeseran kayak kurva permintaan uang tadi. Tapi kalau misalnya kurva penawaran uang ini itu tuh terjadi karena contoh operasi pasar terbuka. Membeli surat berharga, obligasi, uang masuk ke masyarakat, uang beredar naik. Nah, itu gimana sih? Ini contohnya, saya bank sentral. Anda, itu adalah masyarakat. Bank, kayaknya masyarakat ya. Obligasi ini adalah surat hutang. Nah, surat hutang itu ada di kalian, ada di semua, di Anda. Nah, saya membeli surat hutang. Surat berharga itu, surat hutang itu saya beli di tangan saya kan. Jadi uang saya kasih. Nah, uang beredar di masyarakat pun akan menaik. Jadi dari money supply 0 ke money supply 2 itu bergeser ke kanan karena naik. Nah, gimana kalau misalnya cara nuruninnya? Cara nurunin uang beredar di masyarakat itu obligasi atau surat hutang yang ada di tangan saya ini saya jual kembali. Uang saya tarik ke bank sentral. Nah, uang beredar di masyarakat pun akan turun dan kurva pun akan bergeser ke kiri. Nah, ada juga contoh-contoh berikutnya itu giro wajib minimum atau bisa disingkat dengan GWM. Nah, itu tuh contohnya seperti kita menurunkan GWM, bank umum itu memiliki dana lebih banyak untuk dipinjamkan ke masyarakat. Uang beredar pun akan naik dan kurva pun akan bergeser ke kanan. Nah, menaikkan GWM, bank harus menyimpan lebih banyak uang di bank sentral dan tidak bisa dipinjamkan ke masyarakat. Uang beredar pun akan turun karena tidak bisa dipinjamkan ke masyarakat tadi. Kurva pun akan bergeser ke kiri. Seperti itu guys. Ada juga suku bunga. Nah, Bank Indonesia ini juga mengatur suku bunga, bukan hanya mengatur beredarnya uang, tapi juga mengatur suku bunga. Bukan hanya mengatur beredarnya uang, mengatur devisa tadi, mengatur inflasi, tapi juga mengatur suku bunga. Bank sentral ini punya cara menurunkan suku bunga itu
itu supaya mendorong masyarakat agar meminjam uang untuk modal usaha ataupun kebutuhan lainnya, dan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi agar inflasi itu tidak gitu. Contohnya dari grafik permintaan dan penawaran uang pada gambar sebelah kanan ini. R0. Ini kan suku bunganya tinggi. Suku bunga tinggi, masyarakat tadi kan tidak meminjam. Jadi jumlah permintaan uangnya itu sedikit dan uang beredar pun juga sedikit karena yang minjam itu nggak ada yang minjam uang di bank. Kalau suku bunganya itu lagi naik, nggak ada minjam, jumlah uang yang diminta itu sedikit, uang beredar juga sedikit. Nah, jika suku bunga itu rendah, ya kan? Jika suku bunga itu rendah nih, masyarakat tuh banyak minjam uang kan tadi karena suku bunganya rendah, jadi jumlah permintaan uangnya itu meningkat dan uang beredar di masyarakat pun atau uang itu pun akan menambah. Jadi uang itu bertambah, jadi akan bergeser ke kanan. Seperti itu guys, saat suku bunga itu rendah, jumlah permintaan uang itu banyak karena banyak yang meminjam dan uang beredar pun akan meningkat dan uang beredar pun akan naik. Nah, karena ada yang meminjam. Nah, ada faktor yang mempengaruhi penawaran uang, yaitu ada faktor kebijakan moneter bank sentral itu mempengaruhi penawaran uang, tingkat suku bunga juga mempengaruhi, cadangan devisa mempengaruhi, kondisi ekonomi nasional di nasional maupun di global itu mempengaruhi juga penawaran uangnya. Jumlah uang yang beredar di masyarakat pun itu tuh sangat mempengaruhi penawaran uang. Nah, jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Baik, kita akan lanjut ke PPT yang berikutnya. Di sini kita akan membahas fungsi dan peran bank umum dan lembaga keuangan lain. Nah, ada 4 jenis bank, ada bank umum, bank syariah, bank BPR, bank perkreditan rakyat, dan bank digital. Yang pertama itu ada bank umum. Bank umum itu adalah lembaga keuangan yang memiliki izin untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya. Ada ciri-ciri bank umum, yaitu melayani masyarakat luas, menyediakan layanan lengkap, bisa berbentuk konvensional maupun syariah, memiliki jaringan luas, punya kantor cabang, punya ATM, dan mobile banking. Nah, ada contoh bank umum, ada Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank CIMB Niaga, ada pun bank-bank lainnya. Ada yang kedua itu ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu tanpa bunga atau riba dan menggunakan sistem bagi hasil, sewa atau ijarah, jual beli atau murabahah, dan akad. Adapun ciri-ciri bank syariah yaitu tidak menggunakan sistem bunga tapi menggunakan akad. Tapi kalau bisa dibilang ini kurang lebih aja guys sama bunga. Ada keuntungan dari keuntungannya itu dari bagi hasil ataupun bagi margin jual beli. Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, contoh bank syariah itu ada Bank Syariah Indonesia atau disebut dalam BSI, ada BCA Syariah, ada Bank Muamalat. Nah, ada Bank BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Ini adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah, tetapi dengan layanan yang lebih terbatas dibandingkan bank umum. Nah, ciri-cirinya Bank BPR ini adalah hanya melayani kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat kecil dan UMKM, tidak menyediakan layanan giro, kartu kredit dan transfer. Nah, area layanan itu terbatas secara geografis, dapat beroperasi secara konvensional ataupun syariah. Ada contoh bank dari Bank BPR ini adalah Bank Lestari, Bank BPR Dana, ataupun BPR Kencana. Nah,
Selanjutnya ada bank digital. Nah, bank digital ini adalah bank yang seluruh layanannya itu operasionalnya itu dilakukan secara digital, ya kan namanya juga bank digital, melalui aplikasi maupun platform online tanpa harus datang ke kantor cabang fisik. Nah, ciri-cirinya itu pembukaan rekeningnya itu secara online, semua layanan itu tersedia di aplikasi, nah tidak adanya kantor cabang, biaya administrasi itu rendah atau gratis. Kenapa sih bisa rendah dan gratis? Ya karena itu tadi tidak ada kantor cabang, karena tidak memiliki kantor cabang. Adapun fitur modern lainnya seperti budgeting otomatis, notifikasi real time. Ada contoh dari bank digital yaitu Blue ya, yang dari BCA, Bank dari Noi Commerce, dan Bank Jago Genius dari BTPN. Adapun peran bank, nah, bank umum ini menghimpun dana masyarakat itu dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Ada juga menyalurkan dana melalui pemberian kredit, bahkan pinjaman. Nah, mendukung kelancaran sistem pembayaran, transfer kartu kredit, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan usaha, menjalankan kebijakan moneter dari Bank Indonesia, suku bunga, dan inflasi. Peran bank syariah itu menghimpun dana, menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah Islam, tanpa bunga ataupun riba. Menyediakan pembiayaan berbasis akad, nah, seperti mudarabah, musyarakah, dan murabahah. Meningkatkan inklusi keuangan syariah. Ini mendorong keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial sesuai prinsip Islam. Menjadi alternatif sistem keuangan yang etis dan transparan. Adapun peran Bank BPR, yaitu menghimpun dana masyarakat lokal dalam bentuk tabungan dan deposito. Menyalurkan kredit kepada pelaku usaha kecil, mikro, maupun menengah atau UMKM, mendukung perekonomian daerah dengan pembiayaan skala lokal, meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau bank umum, memberikan layanan perbankan sederhana di wilayah pedesaan ataupun di pinggiran kota. Yang selanjutnya itu adalah bank digital. Ini meningkatkan akses layanan perbankan secara luas melalui teknologi tanpa perlu ke cabang atau tanpa perlu ke kantor, mempermudah transaksi keuangan secara cepat, praktis, dan efisien lewat aplikasi. Kita bisa melakukan ini di rumah aja guys, sambil mempermudah transaksi kita di rumah, di luar, dimanapun itu akan sama mempermudah. Nah, meningkatkan inklusi keuangan, terutama generasi muda seperti saya dan kawan-kawan yang masih muda-muda ataupun sekarang orang yang lebih tua juga bisa diajarin tentang digital ini. Dan penggunaannya itu detail, menurunkan biaya operasional perbankan karena tanpa adanya kantor fisik, mendorong inovasi layanan keuangan. Nah, ada 6 jenis non-bank, ada asuransi, leasing, modal ventura, koperasi simpan pinjam, anjak piutang, dan pegadaian. Nah, yang pertama itu ada asuransi. Ini asuransi itu cara untuk melindungi diri dari resiko kerugian di masa depan. Kita membayar sejumlah uang secara rutin, disebut itu premi, ke perusahaan asuransi, dan jika suatu saat terjadi musibah seperti sakit, kecelakaan, ataupun kehilangan, perusahaan itu akan membantu membayarkan biaya atau memberikan ganti rugi. Unsur-unsurnya itu seperti tertanggung atau pihak yang dilindungi seperti nasabah, atau penanggung, yaitu perusahaan asuransi, dan premi iuran yang dibayarkan oleh tertanggung membayarkan iuran ke perusahaan asuransi. Ataupun ada juga polis, yaitu dokumen kontrak perjanjian asuransi, tanda tangan dulu. Adapun klaim, permintaan ganti rugi saat risiko itu terjadi. Yang kedua itu ada leasing. Leasing ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal oleh perusahaan pembiayaan ini kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu, pembayaran secara angsuran. Ciri-cirinya itu seperti barang tetap milik perusahaan, leasing itu sampai lunas. Nah, barang tetap milik perusahaan, leasing sampai lunas. Ada jangka waktu sewa tertentu, ada umumnya digunakan untuk pembiayaan mobil, alat berat, dan lain-lain. Bahkan bisa berakhir dengan pembelian, pengembalian, ataupun perpanjang sewa. Contoh nih, kamu ingin punya motor, ingin beli motor tapi belum cukup uang. Kamu ke perusahaan leasing, lalu mereka bantu belikan motor untuk kamu.
kamu pakai motornya sekarang dan bayar cicilannya setiap bulan ke leasing. Kalau sudah lunas, motor itu jadi milikmu sepenuhnya tanpa bayar ke cicilannya itu ke leasing, kan sudah lunas. Ada modal ventura. Modal ventura ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan rintisan atau startup atau usaha kecil yang punya potensi berkembang, tetapi masih punya risiko tinggi. Modal ventura biasanya diberikan oleh perusahaan investasi, bukan bank, dalam bentuk penyertaan modal ataupun bisa disebut dengan saham, bukan pinjam. Investor kaya yang mencari keuntungan lebih dengan mendengarkan presentasi dari penjual. Ada ciri-cirinya, yaitu pembiayaan startup atau bisnis baru berisiko itu tinggi. Pembiayaan startup dan bisnis baru itu berisiko tinggi untuk investasi gitu, atau investor. Dana bukan pinjam, tapi penyertaan modal. Berarti dana itu bukan dipinjamkan, tapi untuk penyertaan modal. Investor akan ikut untung dan rugi. Kalau untung, investor pun untung. Kalau penjual rugi, investor pun akan rugi. Tidak perlu jaminan seperti di bank. Umumnya ikut terlibat dalam pengembangan bisnis. Jadi investor ini terlibat dalam pengembangan bisnis si penjual. Contohnya nih, ada di video YouTube apa gitu, saya lupa. Itu tuh para investor itu berbaris di satu meja, berbaris. Nah, ada satu orang, yaitu sepertinya penjual yang yang mempresentasikan spons yang dia jual tuh spons cuci piring. Nah, itu tuh sponsnya tuh serbaguna. Nah, jadi investor itu tertarik dan mengembangkan produk si penjual itu dan menanamkan saham dan melalui menanamkan saham atau modal di penjual tersebut. Lanjut, ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini adalah koperasi yang memberikan layanan simpanan dan pinjaman hanya kepada anggotanya. Anggota bisa menabung di koperasi lalu meminjam uang saat butuh dengan bunga ringan dan syarat lebih mudah dibandingkan di bank. Ciri-cirinya itu hanya melayani anggota koperasi, menyediakan layanan menabung dan meminjam uang, bunga atau jasa pinjaman itu lebih ringan, bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Keuntungan itu sisa hasil usaha atau SHU dibagi ke anggota. Ada anjak piutang. Nah, anjak piutang ini adalah jasa pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan atau faktor dengan cara membeli atau mengambil alih tagihan piutang dari suatu perusahaan. Ciri-cirinya itu mengalihkan piutang dari perusahaan ke lembaga pembiayaan, mempercepat arus kas perusahaan, cocok untuk perusahaan yang punya banyak tagihan jatuh tempo, tidak perlu jaminan karena jaminan adalah tagihan itu sendiri. Nah, contohnya jika sebuah perusahaan punya tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan, perusahaan bisa menjual tagihan itu ke perusahaan anjak piutang. Sebagai gantinya, perusahaan akan langsung mendapatkan uang tunai dari perusahaan anjak piutang meskipun pelanggan belum membayar. Ada Pegadaian. Pegadaian ini adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan barang seperti emas, motor, bahkan pun alat elektronik. Jika pinjaman itu tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, barang jaminan bisa dilelang oleh Pegadaian. Ciri-cirinya itu seperti pinjaman menggunakan jaminan barang, proses cepat dan mudah, barang jaminan disimpan dengan aman, jika tidak ditebus, barang bisa dilelang. Adapun contoh jenis dari asuransi, itu ada asuransi jiwa untuk melindungi risiko kematian, asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan, asuransi kendaraan All-Risk atau komprehensif, asuransi pensiun seperti BPJS Ketenagakerjaan. Ada contoh jenis dari leasing, ada Adira Finance, itu pembiayaan mobil, motor baru ataupun bekas, ada BV Finance,
Finance, pembiayaan multiguna, modal usaha ataupun kendaraan. Ada VIP Group, yaitu Federal International Finance, pembiayaan Honda, dan produk elektronik. Ada contoh jenis dari modal ventura, yaitu Mandiri Capital Indonesia, atau bisa disebut dengan investasi startup di bidang keuangan dan teknologi. Ada S Ventures, yaitu Tokopedia, Traveloka, Ruang Guru. Ada koperasi simpan pinjam. Nah, jenis-jenisnya itu ada koperasi simpan pinjam umum, koperasi karyawan atau kopkar, koperasi petani atau nelayan, koperasi mahasiswa atau kopma, dan koperasi wanita. Ada contoh jenis anjak piutang, yaitu full service factoring, yaitu anjak piutang penuh, resource factoring itu dengan resource, dan non resource factoring itu tanpa resource, international factoring, dan maturity factoring. Anjak piutang itu jatuh tempo. Ada juga jenis pegadaian, contoh-contohnya ada pegadaian konvensional atau nasabah meminjam uang dengan jaminan barang seperti emas dan motor. Ada pegadaian syariah, pegadaian mikro itu UMKM, pegadaian emas itu ada tabungan emas. Nah, kita akan lanjut ke PPT selanjutnya. Di PPT ini kita akan membahas proses penciptaan uang giral dan pengganda uang, atau bisa disebut juga dengan money multiplier. Pengertian dari uang giral adalah uang yang berbentuk simpanan di bank atau giro yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, misalnya melalui cek, kartu kredit, ataupun transfer antar rekening. Uang ini tercipta saat orang menyimpan uang di bank, lalu bank meminjamkan sebagian uang itu ke orang lain. Orang yang mendapat pinjaman itu biasanya menyimpan uangnya lagi di bank, dan proses ini terus-menerus berulang. Setiap kali bank memberi pinjaman, jumlah uang di masyarakat pun bertambah. Ada dampak uang giral terlalu banyak. Uang giral kalau terlalu banyak itu berdampak pada yang pertama itu ada inflasi, kenaikan harga barang. Terlalu banyak uang giral biasanya menyebabkan orang lebih banyak belanja. Sementara jumlah barang itu tetap, akibatnya harga barang naik dan jasa naik, itu terjadinya inflasi. Yang kedua itu menurunnya atau melemahnya nilai uang. Saat inflasi kan terjadi kenaikan harga barang. Nah, daya beli uang pun menurun. Artinya, uang Rp10.000 tidak bisa membeli barang sebanyak sebelumnya. Yang ketiga itu ada ketidakseimbangan ekonomi. Nah, peningkatan uang giral yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan produksi itu bisa menciptakan ketimpangan ekonomi. Yang terakhir itu ada tingkat suku bunga bisa naik. Nah, untuk mengendalikan inflasi, bank sentral ini bisa menaikkan suku bunga yang membuat pinjaman jadi lebih mahal dan bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ada juga dampak uang giral itu terlalu sedikit. Nah, yang pertama itu ada kegiatan ekonomi melambat. Sedikitnya uang giral berarti masyarakat dan pelaku usaha kesulitan melakukan transaksi belanja ataupun investasi. Ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi itu menurun. Yang kedua itu adalah sulit mendapat pinjaman. Jika bank tidak memiliki cukup dana, mereka akan membatasi pemberian kredit. Akibatnya, usaha itu sulit berkembang karena kurangnya modal. Ada juga yang ketiga itu pengangguran pun meningkat karena kegiatan ekonomi lesu ini dan usaha sulit berkembang tadi. Banyak sekali perusahaan yang mengurangi produksi, bahkan pun mem-PHK karyawannya. Dan yang terakhir ada deflasi atau penurunan harga. Jika uang beredar itu sangat sedikit, permintaan barang menurun dan harga-harga itu bisa jatuh. Ini terdengar baik, tapi berbahaya karena pelaku usaha rugi dan ekonomi pun semakin lesu. Ada pengganda uang. Pengganda uang adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar jumlah uang giral yang dapat diciptakan dan dari simpanan awal. Rumusnya itu ada money multiplier, itu 1 bagi rasio cadangan wajib. Jika cadangan wajibnya itu 10%, maka 1 dibagi 0,1 sama dengan 10. Artinya, setiap 1 juta rupiah uang tunai yang disimpan di bank bisa menciptakan hingga 10 juta rupiah uang giral melalui proses peminjaman dan penyimpanan ulang.
Ada dampak utama dalam pengganda uang. Yang pertama itu adalah cadangan wajib. Nah, persentase dari simpanan yang harus disimpan oleh bank di bank sentral dan tidak boleh dipinjamkan. Jadi kalau misalnya bank menyimpan di bank sentral itu tidak boleh dipinjamkan. Yang kedua itu adalah kebiasaan masyarakat menyimpan uang tunai. Nah, jika masyarakat lebih suka menyimpan uang di luar bank, misalnya uang tunai di rumah, contohnya menabung di celengan ayam nih, maka uang yang bisa digandakan oleh bank itu jadi lebih sedikit karena kan simpannya di dalam rumah. Yang ketiga itu ada permintaan kredit di masyarakat. Nah, jika banyak orang atau perusahaan yang mau meminjam, maka bank tuh lebih aktif menyalurkan kredit dan uang tuh lebih cepat beredar. Yang terakhir itu ada tingkat kepercayaan terhadap perbankan. Jika masyarakat percaya pada sistem perbankan, mereka cenderung menyimpan uangnya di bank, memungkinkan bank menciptakan lebih banyak uang giral. Ada juga semakin kecil cadangan wajib, maka semakin besar pengganda uang. Nah, semakin banyak uang disimpan di bank, semakin besar pengganda uang. Nah, permintaan kredit yang tinggi itu memperbesar pengganda uang. Kalau uang giral itu sedikit, memang banyak cadangannya, tetapi bank bisa KO dan bisa bangkrut. Contohnya itu ada pengusaha putih menabung ke bank biru sebesar Rp10.000. Kita lihat di contoh gambar ini saja. Pengusaha putih punya uang Rp100.000. Dia menyimpannya di bank sebesar Rp100.000 dan tiba-tiba pengusaha hitam meminjam uang di bank biru sebesar Rp80 juta atau Rp80.000. Jadi sisa cadangan di bank biru itu ada Rp20.000 atau 20%. Pengusaha hitam ini menyimpan uangnya tadi yang Rp80.000 disimpannya ke bank hitam. Nah, disimpannya ke bank hitam sebesar Rp80.000. Nah, ternyata ada juga nih yang meminjam uang dari bank hitam itu sebesar Rp60.000. Jadi cadangan yang ada di bank hitam itu sisanya tuh Rp20 atau 20%. Nah, pengusaha biru ini menyimpan uangnya di bank biru tua. Nah, bank biru tua ini mempunyai menyimpan sebesar Rp60.000. Nanti lanjut lagi dipinjam lagi oleh ini sekian, dipinjam sekian. Nah, itu kegiatan itu berulang-ulang. Jadi setiap bank itu punya cadangannya masing-masing. Kesimpulannya, uang giral diciptakan melalui aktivitas pinjam-meminjam disimpan di sistem perbankan. Yang kedua, money multiplier menunjukkan potensi pertumbuhan jumlah uang giral dari sejumlah uang tunai awal tergantung pada tingkat cadangan wajib yang ditetapkan oleh bank sentral. Baik, kita akan lanjut ke PPT yang terakhir, yaitu pembahasan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi bank sentral. Pengertian bank sentral adalah lembaga keuangan milik negara yang bertugas mengatur dan menjaga kestabilan sistem keuangan dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia itu bank sentral itu adalah Bank Indonesia atau bisa disebut juga dengan BI. Tujuan bank sentral adalah menjaga kestabilan nilai rupiah baik terhadap barang dan jasa ataupun inflasi maupun terhadap mata uang asing atau kurs. Yang kedua itu menciptakan sistem keuangan yang sehat dan stabil agar pertumbuhan ekonomi berjalan dengan lancar. Tujuan dari bank sentral. Ada pula fungsi dari bank sentral, yaitu yang pertama itu adalah menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter yang sudah kita singgung dari PPT sebelumnya, mengatur dan mengawasi sistem perbankan, itu seperti BI memantau laporan keuangan dan aktivitas bank. Jika ada yang mencurigakan akan langsung ditindak. Yang seperti misalnya pengawasan atau audit secara rutin. Nah, yang ketiga itu mengatur sistem pembayaran. Nah, mengatur sistem pembayaran ini seperti pembayaran digital,
BI membuat sistem seperti QRIS, BIFAS, dan RTGS agar pembayaran bisa dilakukan secara cepat dan efisien, bahkan pun mudah. Nah, ciri-ciri bank sentral itu adalah sebagai lender of last resort. Itu tuh memberikan pinjaman darurat kepada bank yang mengalami krisis likuiditas untuk mencegah krisis sistematik. Likuiditas itu seperti apa sih? Nah, krisis likuiditas itu seperti nggak adanya atau tidak adanya duit di bank atau uang di bank. Sistematik itu seperti khusus di bank efek domino. Contohnya tuh bank bangkrut nih, nggak bisa narik. Jadi contohnya gini, bank BNI ini misalnya ya, bank BNI ini lagi bangkrut, diumumin nih ke publik. Nah, bank-bank lain ini juga kena. Karena apa? Karena masyarakat itu jadi was-was. Was-wasnya kenapa? Takutnya risiko itu juga terjadi di bank-bank lain. Seperti itu. Jadi, risiko yang terjadi satu bank ini, bank BNI ini bangkrut, bikin yang lain itu was-was, bikin masyarakat itu jadi was-was. Jadi, masyarakat ini jadi narik duit, narik duit di bank-bank lain. Jadi bank-bank lain itu juga ikutan bangkrut karena was-wasnya masyarakat atau takutnya masyarakat terhadap bank BNI yang bangkrut tadi nih. Jadi tersugesti gitu pikirannya. Yang kedua itu tidak melayani masyarakat umum. Nah, ciri-ciri bank sentral ini tidak melayani masyarakat umum. Bank sentral ini menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada bank sentral ini tidak menerima dan tidak meminjamkan kepada masyarakat karena bank sentral ini hanya untuk memerintah, menyimpan uang pemerintah atau menyimpan uang pemerintah seperti itu. Jadi tidak simpan ataupun meminjamkan uang kepada masyarakat. Apakah BI ini bisa bangkrut? Pertanyaan bagus. Apakah BI bisa bangkrut? BI itu sebenarnya tidak bisa bangkrut. Kenapa sih nggak bisa bangkrut? Kan BI nggak minjamin uang. BI juga nggak minjamin kredit. BI cuma mengatur dan mengelola. Tidak ada untung rugi bagi BI, tidak ada profit juga dari BI. BI ini cuma mengatur uang beredar dan mengelola ini tadi kebijakan moneter. BI ini kalau misalnya ada kesalahan, yang tanggung itu negara, seperti itu. Apa yang akan dilakukan bank sentral jika terjadi ketidakstabilan inflasi? Bank sentral itu akan melakukan misalnya nih inflasinya tuh ketidakstabilan inflasi. Nah, kalau terjadi atau tidak dapat menjaga kestabilan inflasi, itu Bank Indonesia tuh menurunkan BI rate atau suku bunga. Efek menurunkannya itu ya terjadinya inflasi. Nah, inflasinya tuh jadinya kan agak rendah gitu. Itu cuma campur tangan dengan merubah BI rate. Nah, misalnya inflasi itu terlalu rendah gitu kan. Inflasi itu terlalu rendah, BI itu akan menurunkan suku bunga dengan cara menambah uang beredar sehingga suku bunga tuh bisa turun, nanti inflasinya akan naik lagi. Simpelnya seperti ini, ketika inflasi terlalu rendah, BI itu nambah uang beredar, jadi orang bisa kredit atau belanja sehingga inflasi itu naik lagi. Oke. Baik, saya Suci Ramadhani, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk sebesar-besarnya, saya ucapkan lagi terima kasih.